Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah RadioMD.net. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pendengar radio MD 93 FM dimanapun berada, mudah-mudahan kajian kita melanjutkan kajian-kajian sebelumnya berjalan dengan baik, dan kita masih melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan sebelumnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai muqaddimah, maka kita perlu bersyukur dan memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Muharram, yang mana bulan Muharram adalah salah satu bulan yang disebut dengan bulan haram, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Muharram, kemudian Rajab, lalu Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala akan memperberat pahala orang-orang yang beramal kebaikan pada bulan-bulan ini. Dan juga larangan-larangan serta perkara-perkara dosa itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dahulu, sampai orang-orang jahiliyah sekalipun mereka menghormati bulan-bulan haram ini, sehingga mereka pun juga tidak akan melakukan peperangan pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun asal usul bulan Muharram yang disebutkan oleh para ulama, lalu Allah Subhanahu wa taala mengistimewakannya dengan suatu amalan, diantaranya adalah puasa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa pada bulan Muharram, hampir-hampir puasa Muharram penuh Rasulullah. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ada satu hari yang istimewa dalam bulan Muharram, yaitu untuk berpuasa. Hari itu adalah hari yang dikenal dengan istilah Asyura. Hari Asyura itu adalah hari tanggal 10 Muharram. Nabi kita Muhammad SAW berpuasa pada tanggal 10 Muharram.
dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa 10 Muharram. Kalau kita sekarang tanggal berapa kira-kira sekarang ini? Bulan Muharram tanggal berapa ini? Ada yang tahu? Hah? Tanggal? Kemarin tanggal? Kemarin lusa tanggal 1 ya? Betul? Tanggal berapa? Tidak, tanggal Muharram 4. Taib, berarti tanggal 10-nya hari apa? Tanggal 10-nya hari apa? Bukan Jumat. Tanggal 10 Muharram hari apa kira-kira? Biar kita tahu pasti nanti kita puasanya kapan gitu. Tanggal 10-nya berarti hari Sabtu, ya. Taib. Berarti apabila Nabi Muhammad SAW berpuasa pada tanggal 10 Muharram, berarti tahun ini yang disunahkan adalah puasa pada hari Sabtu besok. Karena itu adalah tanggal 10 Muharram tahun 1438. Betul? Sudah ganti tahunnya. 1439 Hijriah. Ya. Kemudian tatkala Rasulullah SAW diberitahu oleh para sahabatnya bahwa orang-orang ahlul kitab, baik orang-orang Yahudi atau Nasrani, mereka pun berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini, yaitu hari Asyura. Maka Rasulullah SAW mengatakan, idza kana al-'amul muqbil sumnat tasi'. Rasulullah mengatakan, kalau demikian adanya, yaitu kalau orang-orang Nasrani dan Yahudi pun puasa pada tanggal 10 Muharram, maka kami tahun depannya lagi, karena sudah lewat saat itu, tahun depannya lagi kalau masih ada kami atau masih hidup, maka kami pun akan berpuasa tanggal 9-nya juga. Tanggal 9 Muharram dikenal dengan Yaum Tasu'a. Apa? Tasu'a. Hari tanggal 9 Muharram. Maka dari itu para ulama mengatakan bahwa disunahkan bagi kita pada bulan Muharram ini kalau bisa berpuasa sebanyak mungkin pada bulan Muharram. Karena itu adalah bulan istimewa dan Rasulullah hampir-hampir saja puasa sebulan penuh bulan Muharram. Jadi puasa sebulan penuh kurang sedikit. Yang penuh adalah Ramadan. Kemudian kalau kita tidak mampu puasa kebanyakan satu bulan tadi, maka paling tidak jangan diabaikan puasa Tasu'a dan Asyura. Jangan diabaikan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 10-nya karena Rasulullah berpuasa hari itu, tanggal 9 karena Rasulullah SAW menganjurkannya. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau tahun depan masih hidup, maka kami akan juga puasa tanggal 9-nya, yakni 9 dan 10. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, maka kalau bisa tidak kita sia-siakan. Karena pada bulan yang mulia ini amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Terserah Allah berapa kali lipatnya. Dan dosa yang dilakukan pada bulan-bulan yang mulia itu lebih diperberat dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sedikit yang harus disampaikan sebagaimana diingatkan oleh para ulama bahwa ada sebuah keyakinan yang harus kita tinggalkan berkaitan dengan bulan Syura atau bulan Muharram. Orang kita menyebut bulan Syura. Ya. Maka penyebutan seperti ini tidak masalah. Karena memang dalam bulan Muharram itu ada Yaum Asyura. Jadi orang kita sulit menyebut Asyura, maka menyebut Syura. Padahal Syura itu sebenarnya Asyura adalah tanggal 10 Muharram.
Tapi tidak mengapa, karena di dalam bulan Muharram itu ada hari Asyura atau Syura, maka bulan tersebut disebut bulan Syura. Penamaan ini tidak ada masalah. Cuman yang harus kita tekankan bahwasanya kita harus meyakini bahwa di dalam Islam tidak ada bulan-bulan yang membawa mara bahaya. Tidak ada. Dalam Islam tidak ada hari-hari tertentu yang menakutkan. Dalam Islam tidak ada hari-hari bulan-bulan tertentu yang membawa kebaikan. Karena yang mendatangkan kebaikan dan mendatangkan kemudaratan atau keburukan hanyalah Allah. Ya. Ala innama ta'iruhum 'indallah. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya kecelakaan-kecelakaan atau mara bahaya itu terjadi hanya dari Allah. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita perlu bersyukur kepada Allah sekali lagi karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pembawa risalah. Karena dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa tahu mana baik, mana buruk. Kita bisa tahu mana jalan lurus, mana jalan yang tersesat. Ya. Jadi tidak usah terlalu alergi dengan kata-kata sesat ya. Sebagian orang sedikit-sedikit mendengar kalimat sesat, wah ini radikal. Ya. Ketika ada yang berbicara, ini kaum yang sesat, wah ini ciri-ciri radikal, teroris dan semisalnya. Tidak. Kita ini setiap hari mengatakan sesat. Dalam salat kita saja, Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan jalan-jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang tersesat. Karena ada kalimat tersesat itu. Ya. Bahkan Rasulullah SAW sering mengingatkan hati-hati dengan jalannya orang-orang tersesat. Jadi kalau memang itu ada jalan yang tersesat, berarti itu adalah lawan jalan yang lurus. Dan kita harus memahami hal ini. Jadi bukan berarti kemudian menyesat-nyesatkan, tidak. Tapi menjelaskan apa yang benar, apa yang salah, itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil suatu contoh, Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 164. Suatu ketika Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 164. Ini sebagai contoh bahwa Allah menyebut dhalal, kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Allah jelas-jelas menyebut ini. Kita artikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang besar kepada kaum mukminin. Apa nikmat yang besar itu? Yaitu Allah mengutus seorang utusan, ya, di kalangan mereka, yang mana utusan ini Rasul adalah membacakan ayat-ayat Allah, menjadikan mereka suci, yaitu dengan mengikuti petunjuk Allah, mengajarkan kepada mereka kitab Allah dan sunnah Rasul, padahal sebelumnya mereka-mereka itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi tanpa ada Rasul, kita tersesat. Tanpa kita mempelajari apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka kita tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini menunjukkan paling tidak kita harus mengatakan bahwa kita sebelum mengetahui Islam, ya, kita sebelum mengetahui Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, kita ini di atas petunjuk atau di atas kesesatan? Apa jawabnya kira-kira? Sebelum kita mengerti Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kita ini berada di atas kebenaran atau kesesatan? Kesesatan. Karena Allah mengatakan, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelumnya kalian berada di atas kesesatan yang nyata. Bukan sekedar kesesatan, tapi kesesatan yang nyata.
Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaitannya dengan bulan Syuro ini. Kita coba terapkan di sini. Orang-orang jahiliyah dahulu itu meyakini keyakinan-keyakinan yang disebut dalam Islam sebuah kalimat tiyarah. Tiyarah. Tiyarah ini adalah perasaan akan mendapatkan mara bahaya, kesulitan, kegagalan, ya, keterpurukan dan lain sebagainya ketika mendengar atau melihat sesuatu. Disebut tiyarah. Awalnya dahulu orang-orang jahiliyah kalau melihat burung, ya, maka mereka ada perasaan jangan-jangan ada sesuatu, jangan-jangan gagal, jangan-jangan bahaya, jangan-jangan celaka ketika melihat sesuatu. Sampai-sampai mereka menggantungkan nasib kepada seekor burung. Apabila mereka akan mengadakan acara penting, maka orang-orang jahiliyah akan menerbangkan burung. Kalau pergi ke kanan, pertanda baik, diteruskan. Kalau pergi ke kiri, pertanda buruk, dibatalkan. Itu yang ada. Artinya apa? Ini adalah termasuk apa yang dikatakan Rasulullah SAW, bahwa seperti ini berarti menyekutukan Allah dari sisi mana? Dari sisi keyakinan adanya benda-benda selain Allah yang bisa mendatangkan kebaikan dan atau bisa mendatangkan keburukan. Padahal kita yakin tadi bahwasanya ala innama ta'iruhum indallah. Keburukan itu datangnya hanya dari Allah, bukan dari burung. Ya. Tidak hanya keburukan, kebaikan juga demikian. Kalau melihat kupu-kupu meyakini ada rezeki misalnya, ya, maka ini termasuk. Makanya ketika dikatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, di antara kami ada yang berperasaan buruk ketika melihat atau mendengar sesuatu. Kata Rasulullah SAW, itu semua pasti ada di hati manusia. Tapi kata Rasulullah, fala yasuddannakum, jangan sampai menggagalkan kepentingan atau urusan di antara kalian. Artinya, kalau kita melihat sesuatu, kemudian di hati kita ada rasa dek, kemudian kita mikirkan jangan-jangan nanti tidak baik, lalu kita menggagalkan acara kita gara-gara melihat binatang tadi, inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Jangan sampai demikian, karena kalau demikian berarti dia menyekutukan Allah, meyakini bahwa benda tersebut bisa membawa mara bahaya. Tidak boleh, biarkan saja lewat. Kadang-kadang kita mau pergi kemudian melihat kucing ditabrak mobil, ya, kemudian kita batalkan acara kita, padahal acara ini acara penting. Ini termasuk meyakini bahwa kucing itu membawa malapetaka juga kepada kita. Tidak boleh. Dan itulah yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Kemudian tidak hanya demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keyakinan tiyarah ini berkembang terus. Rasulullah mengatakan at-tiyaratu syirkun. Tiyarah itu termasuk bagian daripada kesyirikan. Kenapa demikian? Karena dia meyakini bahwa ada benda-benda yang bisa membawa malapetaka. Padahal yang membawa malapetaka hanya Allah. Yang mentakdirkan hanya Allah. Maka berkembang terus pada zaman jahiliyah. Dan sampai di negeri kita. Makanya ada istilah animisme dan dinamisme. Itu warisan kaum jahiliyah dahulu. Meyakini ada benda-benda tertentu memiliki kekuatan. Ya, tempat-tempat keramat dan semisalnya. Ini adalah warisan-warisan, yaitu nenek moyang dahulu dari warisan kaum jahiliyah. Terus berkembang, mereka juga meyakini adanya hari-hari tertentu yang membahayakan, bulan-bulan tertentu, dan itu terus berkembang sampai pada zaman Rasulullah SAW. Satu bulan yang ditakuti oleh orang-orang jahiliyah adalah bulan Syawal. Itu sangat ditakuti. Ya. Sehingga mereka ketika ada kebutuhan acara-acara yang penting, mereka akan geser. Mereka batalkan. Apa contohnya? Pernikahan harus dibatalkan, digeser ke bulan berikutnya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan semisal. Kemudian mereka akan pindah rumah. Bangun rumah, ternyata jadi mau pindah kebetulan masuk bulan Syawal, maka mereka akan menggagalkan, ditunda sampai bulan berikutnya.
Atau misalnya musafir, orang-orang pedagang besar dahulu, ketika mereka mau berdagang atau mengambil barang ke negeri Syam, dari kota Makkah atau Madinah, ternyata kebetulan hari ini termasuk bulan Syawal, maka mereka batalkan, digeser sampai bulan berikutnya. Lalu ketika Rasulullah SAW diutus, Rasulullah mengatakan tidak ada kesialan dalam hari-hari tertentu. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwasanya termasuk kesyirikan adalah meyakini adanya benda-benda atau hari-hari tertentu membawa sial, termasuk kesyirikan. Maka Rasulullah mencegah hal ini, kemudian Rasulullah praktekkan. Rasulullah mempraktekkan hal ini untuk menghapus keyakinan, maka Rasulullah menikahi Aisyah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dilakukan pernikahan ini pada bulan Syawal. Saat itu orang menunggu-nunggu malapetaka. Ternyata tidak ada. Dan justru dengan pernikahan Rasulullah bersama Aisyah pada bulan Syawal ini menjadi salah satu pernikahan yang sangat sukses, berhasil, bahkan pernikahan yang penuh berkah. Sementara di antara kita masih ada yang meyakini bahwa pernikahan bulan Syuro itu tidak baik, pindah rumah bulan Syuro itu tidak baik, musafir jauh bulan Syuro ditunda. Maka ini adalah keyakinan yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai ada bercokol dalam hati kita. Bahkan subhanallah berkembang terus keyakinan semacam ini. Bahkan ada sebagian di antara kita meyakini tidak hanya bulan, hari-hari tertentu ada yang membawa sial. Ada seperti itu. Hari apa yang diyakini sial? Ada yang tahu? Ada sebagian pekerja meyakini bahwasanya hari Selasa kalau untuk memulai pekerjaan itu adalah hari yang tidak akan sukses. Orang melakukan pekerjaan diawali dengan hari Selasa. Sempat kami bertemu dengan seorang tukang bangunan. Ketika sudah berjanji akan memulainya hari Senin, ya, tapi ada keterlambatan bahan. Ternyata datangnya siang hari datangnya. Mau bekerja tanggung. Kita sampaikan ya sudah, kalau begitu mulai besok saja hari Selasa. Ya. Lalu dia mengatakan jangan hari Selasa. Lalu kenapa? Kita tanyakan. Pokoknya jangan hari Selasa. Kenapa kok tidak hari Selasa? Dia mengatakan karena hari Selasa itu hari yang kami takutkan, hari yang banyak keburukannya. Kalau kita memulai Selasa nanti bangunannya roboh dan semisalnya. Seperti ini termasuk. Karena dalam Islam hari-hari sama. Dari Senin sampai Ahad semuanya sama. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus meninggalkan keyakinan seperti ini karena dalam Islam tidak ada yang namanya hari sial, bulan sial atau tahun sial. Nah, itu pertanda bahwasanya masih ada keyakinan-keyakinan yang menyimpang daripada yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita yaitu tentang babul wudu dari kitab Bulughul Maram. Kita bacakan hadis an Talhata ibni Musarrif an abihi an jaddihi radhiyallahu an. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinshaq, akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dhaif. Dari Talha ibn Musarrif, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah SAW membedakan antara berkumur dengan istinsyaq. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang dhaif. Catatannya ini sanadnya dhaif. Apa arti hadis ini? Hadis ini menunjukkan bahwa, tapi dhaif ya, lemah. Rasulullah ketika berkumur dan istinsyaq itu membedakan airnya. Jadi satu kali air untuk untuk dikumur, ya. Kemudian yang lain lagi untuk beristinsyaq. Namun hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kenapa dhaif? Disebutkan oleh para ulama karena salah satu perawinya ada nama Laits ibni Abi Salim. Dan dia ini termasuk perawi
yang disepakati oleh para pakar hadis sebagai perawi yang dhaif, lemah. Jadi inilah murninya Islam. Ketika ada perawi yang lemah, hafalannya tidak kuat, maka hadisnya tidak diterima. Dan perkataan bahwa Laits ibni Abi Salim ini adalah lemah, ini disepakati oleh para ulama seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Nah, kalau seperti demikian, maka tidak bisa diambil sebagai dalil. Apa tadi? Membedakan antara istinsyak dengan berkumur. Ya. Satu cidukan dengan tangan untuk kumur, satu cidukan yang lain untuk istinsyak, maka ini hadisnya lemah, tidak bisa dipakai. Lalu yang kedua, wa an Ali radhiyallahu an fi sifatil wudu, thumma tamadmada wastanthara thalathan yumaghmidu wa yanthuru minal kafil ladzi ya'khudhu minhul ma'a, akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Hadis yang lain dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, tentang sifat wudunya Rasulullah, tata cara wudunya Rasulullah. Kemudian Ali mengatakan, lalu Rasulullah SAW berkumur-kumur dan beristinsyak 3 kali. Ya, beliau berkumur-kumur dan istinsyak itu atau istinthar dari satu tangan. Ya, jadi sebanyak 3 kali satu tangan. Dari tangan itu adalah dipakai untuk istinsyak dan istinthar sama-sama. Apa artinya di sini? Beliau mengambil 1 kali cidukan air dengan tangannya, lalu dipakai untuk madmadhah, berkumur sekaligus istinsyak, dan 3 kali. Jadi tidak dibuang. 1 cidukan untuk 3 kali irupan. Ya, ini mungkin baru bagi kita. Tapi tidak mengapa, karena hadis ini adalah hadis yang sahih. Makanya kita katakan hadis ini menunjukkan bahwa di antara cara Rasulullah berkumur adalah 1 kali cidukan, ya, dengan tangan kanan, kemudian dihirup sebagian untuk hidung dan sebagian untuk berkumur sebanyak 3 kali dari 1 cidukan itu. Jadi tidak diulang-ulang. Jadi demikian, dihirup, dikeluarkan, dihirup lagi, dikeluarkan sampai habis 3 kali. Loh, apakah cukup? Jawabannya cukup kalau sedikit-sedikit. Ya, pasti cukup. Karena yang masuk hidung itu berapa banyak sih? Untuk berkumur kan tidak harus banyak-banyak juga. Dan yang kita ambil dengan tangan ini insya Allah sudah mencukupi. Makanya para ulama mengatakan di antara sunnah Rasul dalam berkumur dan istinsyak adalah 1 kali cidukan untuk 3 kali hirupan. Ini termasuk sunnah. Ya, tidak mengapa. Yang tidak sah itu adalah yang tadi. Membedakan antara hidung dengan mulut berkumur. Mengambil air sendiri, ini yang tidak sah. Tapi kalau yang 1 kali cidukan untuk sama-sama berkumur dan istinsyak dilakukan 3 kali dengan 1 kali cidukan tadi, maka ini justru termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga atau yang berikutnya, wa an Abdillah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifatil wudu, thumma adkhala yadahu famadmada wastanshaqa min kaffin wahidin yaf'alu dzalika thalathan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tentang sifat wudu atau tata cara wudunya Rasulullah. Beliau memasukkan tangannya yaitu ke dalam air, menciduk air dengan tangannya, lalu beliau berkumur dan istinsyak dari 1 telapak tangan tadi dan dia lakukan 3 kali. Ini yang paling sering kita lakukan dan ini yang sangat masyhur karena hadisnya di sini muttafaqun alaih. Bagaimana caranya? Ngambil 1 kali cidukan, dihirup untuk kumur dan istinsyak, kemudian habis ambil lagi, dihirup untuk istinsyak dan berkumur, habis 1 kali lagi, sama demikian. Maka ini adalah riwayat yang paling sahih karena ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahkan mereka berdua sepakat tentang keabsahan hadis ini. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, kita bisa simpulkan ternyata dalam tata cara berkumur dan istinsyak itu ada beberapa cara yang dibenarkan dan ada 1 cara yang tidak sah sehingga tidak boleh dilakukan.
Yang pertama, yang sahih, yaitu dengan cara satu kali cidukan tangan, kemudian dihirup sama-sama untuk hidung dan mulut. Dan dilakukan 3 kali demikian tanpa mengambil air lagi. Jadi satu cidukan untuk 3 kali hirupan hidung dan mulut. Ini riwayat yang sahih seperti yang disampaikan oleh Imam Abu Dawud dan Nasai. Sehingga tidak perlu dipertentangkan. Boleh, silakan. Lalu cara yang kedua yang paling masyhur dan riwayatnya paling sahih. Berapa kali cidukan? 3 kali cidukan, 1 kalinya untuk dihirup hidung dan mulut. Jadi mengambil dengan tangan kemudian dihirup untuk hidung dan mulut dan dilakukan 3 kali, mengambilnya pun juga 3 kali. Maka ini adalah juga termasuk yang sahih. Ditambahkan lagi oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan kalau 1 kali menciduknya boleh dan 3 kali juga boleh, maka 2 kali pun juga lebih boleh lagi. Ya, jadi kalau mengambil 1 kali dihirup, kemudian dibuang, kemudian ngambil lagi dihirup lagi, dibuang, selesai, maka ini pun juga boleh. Karena 1 kali saja ngambilnya boleh, apalagi 2 kali. Karena 3 kali ada keterangan boleh. Jadi yang kita sampaikan, mengambil airnya sekali untuk 3 kali hirupan boleh, mengambil air sekali untuk 2 kali hirupan boleh, mengambil 3 kali, mengambil sekali untuk 3 kali hirupan boleh, mengambil 2 kali untuk 3 kali hirupan boleh, mengambil 3 kali untuk 3 kali hirupan juga diperbolehkan. Ini semuanya termasuk sunnah Rasulullah dalam berkumur dan istinsyak. Bismillah. Kemudian kita lanjutkan. Wa an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mithlu dhufri lam yusibhul ma'u faqala irji' fa ahsin wudu'aka akhrajahu Abu Dawud wan Nasai. Kemudian Anas bin Malik mengatakan Nabi Muhammad SAW pernah melihat seseorang. Jadi orang lain dilihat Rasulullah. Ya, ada orang lain dilihat oleh Rasulullah SAW. Sedangkan di kakinya ada sebesar kuku. Ya, ada dia di sini disampaikan. Nanti insya Allah. Ada sebesar kuku yang tidak kena air di kakinya. Sebesar kuku. Ya, tidak besar atau sebesar kelereng begitu, di kakinya tidak kena air, habis wudhu dia ini. Padahal kaki itu harus dibasuh air. Tapi setelah wudhu, dia mau sholat, dilihat Rasulullah kakinya kering, tidak kena air wudhu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, baliklah lagi, perbaiki wudhumu lagi. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasai. Coba kita perhatikan ikhwan, ya, ini salah satu bentuk amar ma'ruf nahi mungkar oleh Rasulullah SAW. Ketika ada orang salah ditegur dengan cara yang baik tentunya ya, dan orang yang ditegur kebaikannya, kesalahannya supaya baik itu menerima, ya, dan itulah sifatnya orang yang beriman. Bahkan mestinya orang yang ditegur itu terima kasih. Kenapa demikian? Karena tidak membiarkan dirinya salah. Sementara sebagian orang sekarang banyak yang ketika ditegur disampaikan ini tidak boleh, ini haram, lalu dia membantah dikit-dikit haram. Itu yang ada. Padahal orang-orang yang beriman kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Itu sifat orang yang beriman. Sesungguhnya sifatnya orang yang beriman apabila disampaikan hukum Allah dan Rasulnya supaya mereka ikuti, maka mereka pasti akan mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi mereka tidak marah, mereka langsung sadar, apalagi yang disampaikan ini ayat Allah, hadis Rasul, ya.
Sebagian di antara kita tidak. Ketika disampaikan ini adalah kebenaran, ini adalah sabda Rasul, kemudian dia bantah, guru saya tidak demikian. Ya, padahal ini tidak benar. Lebih bagus mana atau lebih tinggi mana derajatnya firman Allah dengan guru? Kalau bertentangan, jelas firman Allah ini wahyu, tidak mungkin salah. Guru masih bisa salah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW menegur orang yang wudunya kurang sempurna. Dan ini menunjukkan bahwasanya dalam berwudu, anggota badan yang harus kena air, tidak boleh tidak. Kita tahu anggota wudu apa saja? Wajah, termasuk berkumur dan istinsyak, ini termasuk wajah. Kemudian tangan sampai siku, kemudian membasuh kepala, kemudian kaki sampai mana? Sampai mana wudu? Sampai pergelangan kaki, ya kan? Mata kaki. Maka itu harus kena air semua. Tidak bisa tidak. Kalau ada kurang sedikit, tidak ada kena air sedikit saja, batal wudunya. Loh kok bisa begitu? Buktinya Rasulullah menegur dan nyuruh mengulangi lagi. Orang yang di kakinya ada yaitu sebesar kuku yang tidak terkena air. Dan ini menunjukkan ikhwan, kita ini tidak boleh tergesa-gesa dalam semua hal. Tidak boleh. Termasuk dalam wudu jangan tergesa. Kalau tergesa akibatnya apa? Ada yang kelewatan. Sama dengan sholat. Kalau sholat tergesa-gesa, batal sholatnya. Rasulullah mengingatkan, orang yang sholatnya tergesa-gesa, disuruh ulang lagi karena tidak tumanina. Berbicara pun juga tidak boleh tergesa-gesa. Makanya kalau kita berbicara tergesa-gesa, tolong ditegur ya. Jadi siapa saja yang berbicaranya tergesa, ditegur. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian orang kadang-kadang salah paham. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ini adalah salah satu contoh wudu yang tidak sah adalah apabila ada satu bagian anggota wudu yang tidak kena air meskipun kecil. Ya. Dan yang paling banyak memang kaki yang sering kelewatan. Karena biasanya orang malas gosok-gosok kaki. Kadang kakinya dibolak-balik saja. Keran mengeluarkan air, kemudian kakinya diputar-putar saja. Belakangnya kadang-kadang lewat, tak kena. Ini tidak sah wudunya. Seperti dalam hadis ini. Ya. Atau mungkin ngambil satu cedok air disiramkan saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'ujikum wa arjulakum." Cucilah kakimu. Nah, ilal ka'bain sampai mata kaki. Disuruh mencuci. Yang namanya mencuci bagaimana? Mengguyur? Tidak. Kalau yang namanya mencuci seperti baju kita kotor, dicuci bagaimana? Ya ada gosok-gosoknya kan gitu. Sehingga mencuci tangan itu demikian, digosok-gosok. Ya, perlu digosok-gosok. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seandainya yang kelewatan itu bukan di kaki. Misal, di wajah sini ada yang nggak kena air. Batal nggak wudunya? Batal, sama saja. Karena anggota wudu wajah. Sama dengan kaki. Tapi yang sering juga terjadi siku. Ini sering siku ini kelewatan. Ya. Terutama bagi yang tergesa-gesa ketika menggosok-gosok sikunya nggak kena. Padahal Allah mengatakan wamsahu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah wajahmu dan tanganmu sampai siku. Siku kena. Ya. Jadi kalau ada sikunya yang masih kering, meskipun kecil sedikit, maka wudunya batal, harus diulang. Harus diulang. Tidak bisa tidak. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara syaratnya wudu itu adalah muwalat, yaitu bersambung dari awal sampai habis. Ini muwalat namanya. Muwalatun, berkesinambungan, tidak boleh putus. Sama dengan kita sholat, dari takbiratul ihram sampai salam, ini harus tidak putus. Muwalat. Jadi kalau kita di tengah sholat kemudian berbicara sengaja, batal nggak sholat kita? Sholat kita batal karena putus, tidak muwalat. Ya. Sama dengan wudu, kita wudu kemudian belum selesai, kemudian kita lakukan aktivitas yang lain, maka batal, harus mengulang. Apa itu buktinya? Buktinya orang ini wudunya belum sempurna. Pas mencuci kakinya belum lengkap, belum kena semua.
lalu berdiam, kemudian sempat ngobrol dengan Rasulullah, kemudian ketahuan ada kering, lalu Rasulullah menyuruh untuk mengulang lagi. Seandainya tidak disyaratkan untuk mualat, sambung terus, maka Rasulullah akan mengatakan cuci kaki saja. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan fa ahsin wudhu'aka, yaitu perbaikilah dari awal wudhu'mu ini. Berarti di sini wudhu harus berkesinambungan dari awal sampai selesai, tidak boleh ada putus. Putus di sini maksudnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan pemutus-pemutus yang sifatnya itu ada kesengajaan, seperti ngobrol lama. Misalnya, wudhu dia, mencuci tangan sudah, berkumur-kumur disingsak, cuci muka, setelah cuci muka, makan siang. Makan siang sampai selesai, oh tadi masih wudhu, diteruskan, cuci tangan, kepala dan kaki. Ini batal wudhunya, harus mengulang dari awal. Ya, karena wudhu syaratnya harus muwalat. Kalau terputus maka harus diulangi dari awal. Sama dengan sholat. Antum sholat, Allahu Akbar, di tengah sholat ada teman datang, halo apa kabar? Batal sholatnya? Batal. Karena kalam termasuk pemutus sholat. Ya, kalam termasuk pemutus sholat. Allah menurunkan ayat. Karena dahulu orang-orang Islam awal-awalnya itu sholat masih ngobrol. Bahkan disebutkan dalam hadis, kami dahulu sholat di awal-awal Islam, ketika sholat kami saling bertanya dengan orang yang di samping. Kabar, bagaimana keluarga, itu biasa. Turunlah ayat, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa umirna bis sukuti wa nuhina 'anil kalam. Turunlah ayat, peliharalah salatmu dan salat wusta dan berdirilah dalam keadaan diam. Maka kami, kata sahabat Nabi, diperintahkan untuk diam dan kami dilarang untuk berbicara, satupun kata tidak boleh. Ya, maka ayat ini dan hadis ini para ulama sepakat bahwa kalam kalau dilakukan dengan sengaja termasuk pembatal sholat, meskipun satu kata. Meskipun satu kata, membatalkan sholat. Ya, maksudnya satu kata di sini, satu kata yang disengaja dan kalimat ini adalah kalimat yang dimengerti oleh orang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salat dengan wudu ada kesamaan, yaitu disyaratkan berkesinambungan, yaitu bersambung, tidak boleh putus. Kalau ada pemutus yang di tengahnya, batal. Ya, termasuk pembatal salat adalah buang angin, membuang kotoran dan semisalnya, harus diulang dari awal. Sama dengan wudu. Antum wudu, giliran mencuci kaki keluar angin, batal wudunya? Batal, diulang dari awal. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa an Anas radhiyallahu an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'ila khamsati amdad. Muttafaqun alaih. Anas bin Malik mengatakan, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan air sebanyak 1 mud, dan kalau mandi maka 1 sa'. Kalau lebih maka sampai 5 mud. Jadi ini ada keterangan bahwasanya demikianlah mandinya Rasulullah SAW dan wudhunya Rasulullah. Pemakaian airnya sangat sedikit dibandingkan dengan kita. Rasulullah kalau wudhu berapa tadi? 1 mud. Kalau mandi jinabat itu 4 mud atau 5 mud. Karena 4 mud itu 1 sa'. Ya, berarti kita harus tahu apa mud itu. Mud itu adalah cakupan 2 tangan orang dewasa yang digabungkan. Ini 1 mud. Cakupan 2 tangan orang dewasa yang digabungkan begini. Coba antum ngambil beras. Ya, 1 cakupan 2 tangan, numpuk demikian semampunya. Lalu antum timbang. Itulah 1 mud. Ya, zakat fitrah atau zakat fitri itu ukurannya adalah 1 sa'. 1 sa' itu berapa mud tadi? 4 mud. Berarti boleh saja kita membayar zakat, ambil beras 1 mud, kemudian 2 mud, 3 mud, dan 4 mud. Selesai, meskipun kita tidak nimbang. Boleh. Dan itu yang dilakukan oleh kaum Dhahiriyah. Ini paling gampang pendapat ini. Jadi tidak peduli berapapun kilo, pokoknya 4 kali cakupan 2 tangan orang dewasa. Cuman masalahnya adalah
Cakupan tangan siapa? Tangan ukuran Rasulullah. Orang Rasulullah dengan orang kita lebih besar mana? Nah, Rasulullah. Karena umumnya orang-orang dari bangsa Arab itu lebih besar dari kita. Ya kan? Maka kalau bisa, kalau memang kita pakai ukuran tangan kita, tambahilah sedikit. Karena tangan kita lebih kecil daripada tangan Rasulullah SAW atau orang-orang yang dari kalangan bangsa Arab. Ini boleh. Nah, sedangkan ditimbang itu terjadi perbedaan pendapat yang sangat banyak. Ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2 kilo lebih sedikit, ada yang mengatakan hampir 3 kilo, bahkan ada yang mengatakan 3 kilogram dengan tambahan kehati-hatian. Maka ini tidak masalah. Taib. Sekarang anggap saja 1 sa' itu adalah 3 kilogram. 3 kilogram berapa? Berapa gram? 3 kilogram berapa gram? 3.000. Bagi 4, itulah 1 mud. Berapa itu? Berapa? 750. Berarti 1 mud itu kira-kira 750 gram. Ini kalau 1 sa' itu dianggap berapa tadi? 3 kilogram. Ya. Sekali lagi, mungkin agak sulit. Jadi, Rasulullah berwudu 1 mud. Mandi 1 sa'. 1 sa' itu berapa mud? 4 mud. 1 sa' itu berapa kilo? Ada berbagai macam pendapat. Ambil saja mudahnya adalah 3 kilogram. 3 kilogram. Berarti kalau 1 mud dari 3 kilogram itu berapa? 750 gram. Banyak nggak itu kira-kira? Setengah kilo lebih? Ya, 3/4 kilogram. Itu kalau dianggap 1 sa' adalah 3 kilogram. Tapi kalau dianggap 2,5 kilogram, ya, karena ada pendapat yang mengatakan 1 sa' itu 2,5 kilogram. Berarti 2.500 gram. Dibagi 4 berapa? 2.500 gram. Dibagi 4 berapa? Kok sampai 700 gimana? 625. Ya, setengah kilo lebih sedikit. Ini kalau kita anggap 1 mudnya adalah 2.500 gram atau 2,5 kilogram. Terserah. Sekarang kita ambil yang mana? Kalau kita pengen hati-hati ya anggap saja 3.000 tadi. 3.000 gram. Berarti 1 mudnya itu adalah 750 gram. Yaitu 3/4 kilogram. 3/4 afan. 3/4 kilogram. Ya. 3 kali 1/4-nya. Nah, ikhwan fillah azakumullah, inilah yang dipakai Rasulullah. Air, kalau ini berapa ini? Kira-kira berapa ini? Airnya. Ada sampai 500 gram? Ada kira-kira? Ini 200 lebih, ini agak besar ya. Taib. Maka Rasulullah SAW wuduknya yaitu sekitar 600 sampai 700-an. Kira-kira lah begitu. Gram. Ya. Kalau untuk mandi kalikan 4 atau kalikan 5. Karena di sini disebutkan kalau tidak 1 sa' maka 5 mud. 1 sa' adalah 4 mud. Atau 5 mud. Berarti bisa 4 mud, bisa 5 mud. Kalau 1 mud, kalau 1 sa' itu ada ukuran sebenarnya, itu sa' sendiri. Ya, ada ukuran sa' sendiri. Yaitu seperti ember begitu, terbuat dari kayu dahulu. Ya. Itu ukurannya hampir sama dengan ember tanggung yang kita miliki. Kalau diisi beras atau kalau diisi gandum dan semisalnya itu kira-kira kurang lebih 3 kilogram. Itulah 1 sa'. Nah, Rasulullah mandi dengan air yang hanya 1 sa'. Kira-kira cukup enggak? Cukup kira-kira? Buat antum cukup? Harus cukup. Jangan bilang enggak cukup. Kenapa demikian? Ada seorang generasi dari kalangan tabi'in, ya, dari kalangan tabi'in, beliau termasuk cucunya Ali bin Abi Thalib. Beliau namanya adalah Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abi Thalib. Termasuk cucunya Ali bin Abi Thalib. Ketika bertanya kepada Jabir, Jabir ini siapa? Sahabat Nabi. Karena memang begitulah, mereka-mereka ini kalau mau menuntut ilmu, langsung kepada orang-orang yang betul-betul menerima ilmu dari Rasulullah supaya lebih pas gitu loh.
sanadnya tinggi gitu loh. Ya. Jadi kalau ada guru yang langsung terima dari Rasulullah, kenapa harus guru-guru yang yaitu murid-muridnya gitu loh. Jadi dahulu orang-orang yang ada dari kalangan para tabi'in, tabi'in, kalau masih ada generasi sahabat, maka mereka akan datang. Bertanya langsung, bagaimana sebenarnya Rasulullah demikian dan demikian. Nah, cucunya Ali bin Abi Thalib ini mendatangi Jabir Ibn Abdillah, karena Jabir termasuk orang dekatnya Rasulullah. Tahu bagaimana Rasulullah sholat, wudhu, dan haji. Karena yang ikut haji, Jabir mendampingi. Kemudian Anas juga mendampingi, Ibnu Umar mendampingi. Di antara yang masih ada adalah Jabir. Ditanyalah, wahai Jabir, bagaimana sih wudhunya Rasulullah atau pemakaian airnya Rasulullah ketika mandi jinabat? Apa kata Jabir? Jabir mengatakan, kana yaktasilu bis-sa'. Rasulullah itu biasanya mandi jinabat hanya memakai air sebanyak 1 sa'. 1 ember tanggung tadi, kira-kira. Lalu kata Al-Hasan ibn Ali, Al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Thalib, beliau mengatakan, wallahi ma yakfini. Dia sampai bersumpah. Ya. Jadi generasi tabi'in saja mengatakan tidak cukup, tapi ini salah. Apalagi kita yang jauh daripada generasi tabi'in, mesti seperti tadi mengatakan tidak cukup semua. Ya, wajar seperti ini. Karena tidak tahu. Nah, katanya Al-Hasan, demi Allah, itu tidak cukup bagi aku. Bagi aku tidak cukup. Apa kata Jabir? Jabir bin Abdillah mengatakan, kana yakfi man huwa awfaru minka sya'ran wa khairun minka, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang muttafaqun alaih. Wahai Hasan, 1 sok air itu cukup buat orang yang lebih lebat rambutnya dari engkau dan lebih baik dari engkau. Ya. Jadi kita alasannya apa? Oh, enggak cukup, belum untuk bilas-bilas, belum untuk keramas, belum untuk apa begitu. Dikatakan oleh Jabir, cukup bagi orang yang lebih lebat rambutnya dari engkau. Wahai siapa? Hasan. Nah, kita enggak ada rambutnya tambahan. Ya, lebih cukup lagi. Karena dahulu orang-orang laki-laki memelihara rambut panjang kan gitu. Itu masih cukup bagi Rasulullah. Dan masih cukup bagi yang lainnya. Kemudian bahkan itu juga lebih cukup lagi bagi orang yang lebih baik dari engkau. Kalau engkau mengatakan tidak cukup, mungkin karena ingin lebih bersih, ingin lebih bagus. Ada orang lebih bagus dari engkau Rasulullah, cukup bagi dia. Maka bagi engkau harus cukup, mau tidak mau harus cukup. Ya. Cuman ma'asyiral muslimin rahimahullah, mungkin karena kita tidak terbiasa dan karena kita air di tempat kita termasuk melimpah ya. Sak kering-keringnya bagaimanapun masih ada air kita ini. Ya. Coba kalau kita di negeri-negeri yang padang pasir sana, kalau tidak ada air ya tidak ada air, gitu loh. Minum pun tidak ada gitu loh. Bahkan mereka-mereka ya seperti yang di Afrika dan semisalnya, mereka itu mencari air-air yang kotor untuk diminum. Karena tidak ada airnya gitu loh. Nah, Rasulullah memberikan contoh kepada kita bahwasanya kesederhanaan itu penting. Supaya apa? Supaya nanti kondisi tertentu kemudian kita sudah terbiasa dengan kondisi sederhana, kita bisa menyikapinya gitu loh. Makanya para ulama mengatakan ada perkataan Umar bin Khattab, dia mengatakan ikhshawshinu fa inna ni'mata la tadum. Ya. Jadi Umar mengatakan berwasiat kepada orang-orang yang hidupnya selalu mewah. Hidupnya selalu megah. Hidupnya nikmat terus, tidak pernah sulit. Apa kata Umar? Umar mengatakan ihsyawsinu. Bahasa kita ini sekali-kalilah rasakan yang berat-berat, yang kasar-kasar. Kenapa demikian? Karena nikmat itu tidak kekal. Nikmat dunia tidak kekal. Artinya apa, ikhwan fillah azakumullah? Meskipun kita ini kaya misalnya ya. Meskipun kaya, semua bisa dibeli. Rumah mewah, alat-alat semua ada. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mendapatkan kebutuhan kita hanya dengan bayar. Tidak pernah mengalami kesulitan. Ini jangan sampai demikian. Tidak pernah bekerja, tidak pernah merasakan sulitnya mencari sesuatu. Jangan, kata Umar, sekali-kali rasakan sulitnya bekerja, sulitnya berbuat. Kenapa demikian? Nikmat itu tidak kekal. Dan ini terjadi, ikhwan fillah azakumullah, orang yang hidupnya mewah terus, tidak pernah merasakan sulitnya bergaul dengan orang-orang yang susah. Ketika suatu kondisi tertentu, maka dia tidak kuat merasakannya. Suatu ketika,
ketika dia hidup, ya, selalu kemudian dia berada di naungan rumah yang megah, sejuk, ber-AC dan semisalnya. Bahkan AC-nya sangat kenceng setiap hari karena terlalu terbiasa. Orang kalau tidak terbiasa AC, tidur bersama orang yang terbiasa AC setiap hari, setiap malam, tidak kuat orang yang tidak biasa ini. Dan juga orang yang terbiasa, yaitu di ruangan ber-AC yang sangat tinggi, dinginnya, lalu tiba-tiba hidup bersama orang yang tidak punya AC, tidak kuat juga gitu. Nah, terjadi sesuatu ketika ada seorang yang kaya raya, hidupnya mapan, nyaman, tidak pernah sulit dan semisalnya, tiba-tiba orang tuanya meninggal dunia. Ya. Lalu kemudian dia terpaksa harus mengantar ke kuburan. Maka dia tidak kuat, akhirnya sakit. Karena tidak pernah merasakan sengatan matahari. Tidak pernah berjalan meskipun hanya 100 meter. Karena dia serba mobil, serba diantar jemput dan semisalnya. Jangan sampai terjadi demikian. Jadi meskipun kita ini punya mewah, kaya raya, maka rasakanlah kesulitan orang-orang yang hidup sulit. Dan para ulama mengatakan, ini sudah ada petunjuknya dari Allah. Makanya Islam itu mengharuskan kita puasa sebulan itu kenapa? Di antara hikmahnya adalah supaya kita merasakan bagaimana rasa laparnya orang miskin. Jadi tidak terus-terusan mewah terus gitu loh. Suatu ketika kita merasakan sulitnya, tidak enaknya lapar gitu. Sehingga kita biasa dengan orang yang miskin, dengan orang yang kesusahan, kemudian kita bisa berbagi dan seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga kesimpulannya atau sebelum kesimpulan kita katakan bahwasanya untuk mandi jinabat 1 sa' itu sudah cukup. Dan untuk wudu itu dengan 1 mud itu pasti cukup. Kalau kita mengatakan tidak cukup, itu karena kita belum pernah mencoba. Karena itu pasti cukup buat orang yang lebih bagus daripada kita dan lebih lebat daripada Rasulullah SAW. Kemudian satu pelajaran yang berharga dari hadis ini, bahwa inilah kehidupan Rasulullah. Beliau menyontohkan kepada kita hidup sesederhana mungkin, meskipun mampu. Para ulama ketika bertanya, kenapa Rasulullah wudhunya 1 mud? Apakah ini karena tidak ada air? Kenapa Rasulullah mandinya 1 ember atau 1 sa'? Apakah kurang air? Jawabannya tidak. Karena tidak ada keterangan saat itu sulit air. Bahkan sehari-hari Rasulullah mandi dan wudhunya sekian airnya. Ini pertanda bahwasanya demikianlah Rasulullah mengajarkan kepada kita sifat sederhana dalam hidup. Apa maksudnya sederhana? Menggunakan apa yang ada dan tidak membebani di luar kemampuan. Inilah sederhana. Makanya para ulama mengatakan kita harus melihat bagaimana Rasulullah SAW hidup sederhana dalam segala hal. Dalam berpakaian sederhana, dalam makanan sederhana, bahkan dalam beribadah pun juga sederhana. Apakah pernah Rasulullah melakukan qiyamul lail semalam suntuk? Tidak ada keterangan. Tapi Rasulullah bangun sepertiga malam terakhir, kemudian salat malam, sederhana. Bahkan Rasulullah mempersilahkan siapa yang ingin salat witir cuma 1 rakaat silakan. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lihat bagaimana baju Rasulullah itu sederhana. Bajunya Rasulullah sederhana. Ada sebuah kitab yang sangat bagus ditulis oleh Imam Tirmidzi yang menjelaskan tentang karakteristik Rasulullah. Judul bahasa Arabnya adalah Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Ini menjelaskan semua kondisi Rasulullah, baik fisik maupun psikisnya. Nah, di antara bentuk kesederhanaan Rasulullah SAW dalam berpakaian, seperti sebuah riwayat Asma bintu Yazid. Asma bintu Yazid menerangkan bagaimana baju Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, kana kummu qamisi Rasulillah SAW ila rusghi. Ini menjelaskan tentang bagaimana bentuk lengan tangannya Rasulullah SAW atau lengan bajunya Rasulullah. Sampai dijelaskan dalam hadis. Kata Asma, pakaian Rasulullah SAW atau gamisnya Rasulullah SAW itu lengannya hanya sampai ke pergelangan tangan. Itu Rasulullah. Ini sederhana. Artinya apa?
Rasulullah dikatakan ar-rusghu itu adalah ma baina sa'idi wal kaf. Jadi para ulama menjelaskan lengan baju Rasulullah itu hanya sampai rusghi. Rusghi itu adalah antara telapak tangan dan lengan tangan. Jadi bisa sini, bisa segini, dan yang semisalnya. Ya. Yang penting tidak sampai menutup telapak tangannya. Itu lengan bajunya Rasulullah SAW. Sederhana. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang diamalkan oleh para sahabat Nabi. Jadi rata-rata demikian. Ketika memakai baju tidak berlebihan. Hanya yaitu panjang lengan tangannya Rasulullah atau pakaian Rasulullah itu hanya sampai pergelangan tangan. Itu kebiasaannya. Ya. Kemudian para sahabat Nabi juga demikian dan para ulama pun juga meniru demikian. Kenapa demikian? Karena itulah sunnah Rasulullah SAW. Jadi para ulama mengatakan dalam hal berpakaian, ya, itu ada sunnah, yaitu ketika membuat baju tentang panjangnya lengan tangan itu ada sunnahnya. Apa itu? Sampai pergelangan tangan. Ini sunnah hukumnya. Makanya para ulama mengatakan, dan ini sebuah pembahasan yang sangat mendetail, ini menunjukkan bagaimana detailnya para ulama membahas tentang sifat bajunya Rasulullah, dan ini menunjukkan kesempurnaan ya agama Islam sampai yang sedetail ini pun dibahas. Para ulama mengatakan lengan tangan itu ada beberapa tingkatan. Lengan atau lengan baju seorang muslim itu ada beberapa tingkatan. Ini laki-laki bahasannya. Kalau perempuan bukan ini bahasannya. Perempuan yang penting menutup semuanya. Tapi kalau kaum laki-laki telah dibahas oleh para ulama, lengan baju seorang laki-laki itu ada beberapa tingkatan. Nanti kita lihat kita yang mana. Yang penting tidak dosa kan gitu. Bila perlu kita mengikuti sunnah. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, martabatul istihbab. Tingkatan yang disunnahkan. Apa itu? Wa huwa ma yasilu ila mifsalil kaf. Panjang tangan sampai pergelangan tangan. Ini hukumnya sunnah. Karena inilah yang dipakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu antara telapak tangan dan lengan tangan. Ini sunnah. Jadi lengan ditutup. Ini hukumnya sunnah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, tingkatan yang kedua, martabatul jawaz. Tingkatan hukum boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ya. Tingkatan hukum boleh-boleh saja. Artinya apa? Silakan dilakukan. Tidak berdosa, tidak berpahala. Kalau yang tadi pertama berpahala enggak? Kalau niatnya ingin mengikuti sunnah Rasul berpahala. Kalau yang kedua ini silakan dilakukan karena ini termasuk pilihan. Apa itu? Kata para ulama, yaitu wahuwa aqallu minal ula. Lebih pendek dari yang pertama. Sekian, sekian, dan semisalnya. Yang penting apa? Para ulama mengatakan, yang penting tidak bertolak belakang, tidak bertentangan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Ini boleh. Kan kebanyakan kita sekian ya. Ini hukumnya boleh. Tidak dosa dan tidak berpahala. Ya. Karena apa? Karena tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Jadi silakan kalau mau. Senangnya pakai baju yang pendek, tidak ada masalah. Karena ini tidak ada larangan gitu loh. Tapi kalau pengen yang lebih baik, panjangkan sampai pergelangan tangan. Ini sunnah, karena itu biasanya Rasulullah memakai demikian. Ini yang kedua. Yang ketiga, martabat khilafil aula. Martabatu khilafil aula. Tingkatan lebih baik ditinggalkan. Tingkatan ini masih boleh, tapi tidak lebih utama. Artinya lebih baik ditinggalkan, jangan. Tapi tidak berdosa ya. Tapi paling tidak lebih baik ditinggalkan. Apa itu? Para ulama mengatakan, yaitu idza kana aktsara minal ula. Idza kanat aktsara minal ula. Lebih panjang dari yang pertama tadi. Yang pertama kan satu pergelangan ya. Kalau lebih pendek ini boleh, tidak ada larangan. Tapi kalau lebih daripada
pergelangan, apalagi sampai menutup setengah tangannya atau semua tangannya, para ulama mengatakan lebih baik jangan. Ya. Loh, kenapa kok nggak haram? Ya karena nggak ada larangan. Tapi kenapa kita katakan lebih baik jangan? Alasannya karena pertama, itu ziyadah min duni hajah. Karena itu suatu kelebihan yang tidak ada gunanya. Berarti lebih baik jangan. Yang kedua, bisa-bisa saja dia memakai demikian, yaitu dihinggapi rasa sombong. Kalau sampai sombong dengan kepanjangan tangan ini, maka ini menjadi haram. Tapi kalau tidak ada sombong, maka paling tidak ini tidak utama, mending ditinggalkan. Jadi sampai masalah lengan pun dibahas oleh para ulama. Jadi kita tahu ya, ada tingkatan sunnah, ada tingkatan boleh, ada tingkatan yang lebih baik ditinggalkan. Meskipun tidak berdosa. Ini berbeda dengan masalah al-izar, kain yang menutup kaki. Kalau kain yang menutup kaki yang paling utama setengah betis. Kemudian yang boleh-boleh saja diturunkan sampai mata kaki. Kemudian melebihi mata kaki, maka ini hukumnya haram. Seperti yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Contoh kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berpakaian. Contoh lain, dalam hal penampilan, ya, ada di antara kita penampilannya selalu kelihatan resmi, rapi terus, bajunya tidak mau kelihatan ada lipatan yang tidak sejalan dengan lipatan kebiasaan, ada seperti itu. Kemudian betul-betul tidak boleh ada kotor sedikit pun, tidak ada titik satu pun. Kalau ada titik satu noda dibuang, ganti baru lagi. Kemudian rapi semuanya, pakai dasi dan semisalnya, terus dimasukkan, kemudian pakai sabuk, tidak boleh ada yang tidak rapi sama sekali. Dia berpenampilan seperti itu terus. Sebenarnya penampilan seperti ini orang yang mengharuskan demikian kesulitan dalam hidupnya, sulit sendiri gitu. Ya, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berpenampilan. Apakah Rasulullah selalu kelihatan betul-betul resmi penampilannya? Ya, kemudian pakai imamah harus resmi, kemudian harus rapi betul-betul, baju kemudian dikancingkan semua dan seterusnya. Ternyata tidak. Ada saat-saat Rasulullah SAW itu penampilannya itu apa adanya dan bahkan terkesan tidak terlalu memperhatikan. Ya, selama itu masih wajar gitu loh. Ada sebuah hadis dan ini diambil faedah oleh para ulama. Ada sebuah hadis disebutkan oleh Muawiyah ibnu Qurrah. Beliau mengatakan, Ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainata linubayi'ahu wa inna qamisahu lamutlaqun aw qala zirru qamisihi mutlaq. Coba lihat. Aku pernah datang kepada Rasulullah dalam suatu rombongan dari suku Muzainah untuk membaiat beliau. Ternyata ketika kami ketemui, Rasulullah itu gamisnya terbuka. Maksudnya apa? Kancing baju bagian atasnya terbuka. Jadi begini, ini terbuka begini. Nah, begini. Ya. Dan itu tidak ada masalah. Menemui tamu dari suku Muzainah. Artinya apa di sini? Para ulama mengatakan inilah Rasulullah SAW tidak mengharuskan berpenampilan betul-betul resmi. Ya, tidak harus gitu loh. Sementara sebagian kita lihat terutama orang-orang yang bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang gajinya tinggi itu, ya, tidak pernah lepas sama sekali dasi misalnya. Sholat pun pakai dasi dan semisalnya, tidak pernah lepas. Kalau lepas dasi merasa rendah pangkatnya, ini keliru seperti ini. Ya, Rasulullah bagaimana menemui tamu, menemui utusan dalam keadaan kancing baju yang paling atas itu terbuka. Ini bukan berarti kemudian kalau begitu kita buka saja kancing baju kita, enggak. Karena ini sesekali saja. Kebiasaan Rasulullah ya rapi gitu loh. Ya, Rasulullah bersih, rapi, kemudian Rasulullah bersuci dan semisalnya. Bahkan Rasulullah selalu menjaga kesucian dan wudunya kan gitu. Ini menunjukkan kebersihan Rasulullah dan kesuciannya. Tapi suatu saat tidak ada masalah. Ya, ketika tiba-tiba ada tamu kemudian kita belum siap harus pakai semuanya rapi, tidak harus. Ya temui sebentar, oh iya saya masuk dulu, kemudian
membenahi pakaian, tidak ada masalah. Nah, yang penting itu tidak sesuatu yang aneh kan gitu. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan tidak berarti kemudian tadi, bukan berarti kemudian ketika khutbah Jumat maka dibuka bajunya, tidak. Ini juga salah paham. Tidak demikian maksudnya. Jadi suatu kondisi tertentu Rasulullah itu kadang-kadang berpenampilan apa adanya, dan bukan berarti kemudian Rasulullah menyengaja seperti ini kemudian berpenampilan buruk dan seterusnya, tidak. Karena Rasulullah dikenal oleh para ulama adalah seorang yang bagus penampilannya. Bahkan pernah Rasulullah memakai baju setelan warna merah, yang dominan merah. Kemudian para sahabat mengatakan, saya tidak pernah melihat orang yang lebih indah pakaiannya dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam makanan pun juga Rasulullah sederhana. Dalam makanan, kita lihat bagaimana Rasulullah makan. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu makan daging ya. Ya, tapi ingat, termasuk sederhananya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu tidak akan makan daging 2 kali di rumah dalam sehari, kecuali kalau sedang ada tamu. Ya, perhatikan sebuah hadis dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, Inna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam lam yajtami' indahu ghada wala asya min khubsin wa lahmin illa ala dhafaf. Ya, akhrajahu Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Kata Anas, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dalam satu hari satu malam itu berkumpul makan siang dan makan malam berupa roti plus daging. Itu tidak pernah. Kecuali kalau sedang ada tamu, baru terus-menerus makan daging demi menghormati tamunya. Makan siang, makan malam, bila perlu makan pagi pakai daging, kalau ada tamu ya. Tapi kalau tidak ada tamu, ya biasa di rumah, maka kalau makan daging, dalam sehari semalam itu 1 kali. Sisanya, atau makan siangnya, atau makan paginya, tidak pakai lauk daging. Ini kesederhanaan Rasulullah SAW. Dan ini sebagai contoh buat kita, ya, yang kena banyak penyakit. Kenapa? Karena kebanyakan daging misalnya. Ternyata Rasulullah memberi contoh kepada kita. Kalau kita mau makan enak dalam sehari itu, ya paling tidak kalau daging sekali saja. Makan yang lain, makan siang atau makan yang lain, itu bisa cari yang lain. Mungkin tempe lah, mungkin ikan lah, atau yang lain. Dan ini termasuk menjaga kesehatan. Makanya hadis ini dimasukkan oleh sebagian para ulama, termasuk metode Rasulullah dalam menjaga kesehatan. Dengan makanan ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW dalam makan sederhana. Tetapi kalau ada tamu, maka untuk menghormati tamu, maka dia abaikan kesederhanaan ini karena untuk menjamu tamu. Tidak mengapa. Makanya para ulama mengatakan, kalau ada tamu usahakan kita suguhkan yang terbaik. Karena itu diwasiati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamu ini. Bahkan tidak beriman sempurna orang yang tidak mau memuliakan tamunya. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cuman tamu pun juga ada adabnya. Nanti akan ada pembahasan adab tamu ya. Bukan berarti kemudian mendengar ini kemudian ayo kita bertamu nyari daging, tidak. Tetapi apa? Tetapi maksudnya adalah ketika tamu itu diundang atau ketika tamu itu membutuhkan dari jauh dan semisalnya, maka itulah tamu yang dijamu. Bahkan sampai 3 hari 3 malam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dari sini para ulama mengatakan bahwa demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari-harinya kalau memang makan daging maka sehari itu sekali. Kecuali dari kondisi tertentu, maka kadang-kadang berkali-kali dalam sehari. Seperti pas ada tamu. Atau kalau kita, mungkin kalau ada tamu pun sulit beli daging juga, maka paling tidak ketika Idul Adha. Boleh nggak makan daging berkali-kali dalam sehari? Silakan. Karena apa? Karena ini tidak kita jadikan kebiasaan sehari-hari. Pas Idul Adha saja, hari pertama, kedua, ketiga, atau sepekan. Ya, bahkan ada sebagian saudara kita karena memang jarang makan daging ya, maka selama 3 hari 3 malam karena dia dapat banyak daging ketika kurban, maka dalam 3 hari 3 malam Idul Adha itu dia tidak makan nasi.
tapi makan daging terus semuanya. Balas dendam. Ya, boleh nggak seperti ini? Ya masih boleh lah. Selama itu adalah halal. Ya, jatahnya daging diberikan kepada dia, itu halal. Jadi ini sebuah contoh ikhwan fillah azakumullah, bagaimana Rasulullah SAW sederhana dalam segala hal termasuk makanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan berarti kemudian Rasulullah SAW ketika makan atau yang lainnya itu mengambil atau mengkonsumsi yang paling murah, tidak. Karena kesederhanaan kemudian membeli yang paling murah. Bukan begitu maksudnya. Atau membeli yang paling tidak laku sehingga lebih murah. Kita katakan itu bukan sederhana. Itu kalau tidak ngirit maka pelit. Gitu loh. Ya, lain lagi. Ya, kadang-kadang kita ini terlalu ngirit sehingga akhirnya apa? Kesulitan, sakit dan semisal. Jangan. Jadi ternyata kalau kita lihat hadis-hadis yang lain, subhanallah, makanan Rasulullah itu tidak hanya kurma, tapi Rasulullah itu makan daging. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah itu sangat menyukai bagian pahanya kambing. Ini sebagai pelajaran bagi kita bahwasanya ternyata kambing itu tidak ada masalah sebenarnya gitu loh. Karena itu yang disukai Rasulullah. Dan pastilah Rasulullah itu mendapat wahyu karena dia menyukai hal itu. Ya, ada perkataan bahwasanya kambing itu banyak mengakibatkan penyakit ini dan itu, maka tidak benar sebenarnya. Kadang-kadang yang membuat orang sakit itu bukan dagingnya, tapi bumbunya, atau konsumsinya terlalu banyak, atau nasinya sak bakul. Ini lain lagi. Bahkan dalam sebuah hadis, binatang terbaik itu disebutkan dalam hadis adalah kambing gitu loh. Makanya ada sebagian para ulama mengatakan di antara kecintaan atau sifat cinta kepada Rasulullah itu berusaha mencintai apa yang dicintai Rasul. Contohnya apa? Ketika ada orang yang tidak suka pakai parfum, lalu mendengar yang disukai Rasulullah adalah parfum, dia berusaha mencintai parfum. Ya, demikian pula juga demikian. Ada orang yang tadinya tidak suka makan daging kambing, tapi Rasulullah suka. Maka termasuk bentuk cinta Rasulullah berusaha untuk mencintai dan suka makan kambing. Ini kalau tidak memudaratkan ya. Karena kadang-kadang, dan ini terbukti, kadang-kadang orang itu hanya tidak suka karena warisan. Ini ada. Tidak suka kambing karena apa? Karena bapak ibunya tidak makan kambing. Sehingga apa? Sehingga dia tidak suka. Tapi seandainya dia mencoba dan tidak masalah, lakukan. Tidak ada masalah. Karena itu halal gitu loh. Kecuali kalau dicoba ternyata memudaratkan dan semisalnya, ini lain lagi masalahnya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat Rasulullah ternyata makannya makanan kambing. Kemudian daging-daging yang lain. Dalam hadis Rasulullah pernah memakan lahmal hubara. Coba. Kalau kita belum pernah, cari supaya bisa merasakan apa yang dirasakan Rasulullah. Apa lahmal hubara itu? Lahmal hubara itu daging burung semacam burung puyuh. Itu dalam hadis riwayat Tirmidzi ada. Jadi Rasulullah juga ternyata variasi makannya gitu loh. Ya. Tidak seperti kita kadang-kadang karena alasan ngirit kemudian tidak lepas dari tempe, tahu, teri, ya kan? Ya, jadi kalau bisa sesekali merasakan yang lainnya. Jadi Rasulullah SAW pernah makan hubara. Rasulullah juga pernah makan ayam. Sampai-sampai ketika ada orang datang kemudian disuguhi ayam tidak mau, ditanya, "Loh, kenapa kamu nggak mau makan ayam?" Dia mengatakan, "Karena saya melihat ayam itu makannya campur-campur. Kadang masuk got makan, kadang makan binatang-binatang yang haram, kecil-kecil itu, bangkainya cicak dimakan, ya kan? Maka dia mengatakan, saya jijik, tidak mau, saya bersumpah tidak mau makan." Sahabat Nabi mengatakan, ditarik tangannya, kemudian disuruh ngambil ayam, suruh makan. Dia mengatakan, "Kul fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ya'kulud dajjaj." Makanlah ayam ini karena Rasulullah makan ayam. Coba. Ya. Jadi ternyata Rasulullah juga makan ayam, makan daging kambing, makan daging burung dan semisalnya. Pernah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahim. Bagaimana minumnya? Apakah Rasulullah hanya minum air saja karena pengiritan? Tidak. Rasulullah senang minum susu. Rasulullah yang paling dia sukai adalah minuman yang manis atau madu. Seperti dalam hadis yang sahih demikian. Ya. Jadi ternyata Rasulullah SAW juga mengonsumsi sesuatu yang menurut kita ini agak mahal ya kadang-kadang. Itulah para ulama mengatakan sifat sederhana itu adalah memanfaatkan sesuatu yang dimudahkan oleh Allah. Itu sederhana.
Ketika dia punya dan bisa membeli yang mahal, beli, tidak ada masalah. Makanya jangan sampai kita ini penasaran, ya, sampai mati penasaran, tidak pernah merasakan yang namanya pizza misalnya. Nah, sekali-sekali tidak ada masalah, itu halal. Ya, bukan berarti kemudian oh ini boros, mahal, tidak. Jadi ma'asyiral muslimin rahim. Tetapi sebaliknya, kalau kita ini tidak suka, ya, karena memang tidak ada selera sama sekali, bahkan kalau kita mencium baunya saja kemudian mau muntah, ya sudah, jangan dipaksa. Gitu loh. Ada orang tidak suka durian, dipaksa suka durian, tidak bisa. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan sebuah perkataan yang sangat bagus. Beliau mengatakan dalam kitabnya Zadul Ma'ad juz 4, beliau mengatakan di antara sunnah Rasulullah SAW, beliau itu tidak memaksakan dirinya untuk mengonsumsi sesuatu yang tidak dia suka. Apa contohnya? Dhab, biawak. Rasulullah melihat saja tidak suka, karena memang tidak terbiasa. Rasulullah tidak memaksanya, dan Rasulullah serahkan kepada sahabat Nabi yang memakan di hadapan Rasulullah. Sampai ada yang bertanya, Rasulullah, apakah ini haram? Tidak. Lalu kenapa engkau tidak makan? Saya tidak terbiasa, di daerahku tidak ada binatang semacam ini. Jadi kalau dipaksa lalu sampai mudarat, maka ini tidak boleh. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir hadisnya adalah dari Umar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa zada Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Hadis ini tentang doa setelah wudu. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila ada seorang di antara kalian yang berwudu, lalu menyempurnakan wudunya, kemudian membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dibukalah 8 pintu surga dan dia disuruh masuk dari pintu mana saja yang dia suka. Doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang yang membaca doa ini, maka dia dipersilakan masuk surga dari pintu mana saja surga itu yang dia kehendaki. Dan pintu surga ada berapa? 8. Lalu ada tambahan riwayat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi. Imam Tirmidzi menambahkan riwayat kelanjutan hadis tadi atau doa tadi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikan aku termasuk orang-orang yang suci. Tambahan riwayat ini dipersisihkan oleh para ulama. Ya, sebagian mengatakan bahwa riwayat ini dhaif, lemah. Namun Tirmidzi mengatakan bahwa riwayat ini adalah riwayat yang sahih karena banyak sekali riwayat yang menguatkannya. Lepas dari perbedaan pendapat tentang tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, kita katakan bahwasanya yang paling penting adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian tambahannya Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, yang merasa bahwasanya atau yang meyakini bahwa tambahan ini adalah riwayat yang sahih silakan. Tapi kalau ragu, tidak usah ditambahi Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab jika ada. Apabila ada yang bertanya, kami silakan. Iya. Iya. Ya. Boleh. Jadi apabila kita berkumur-kumur tidak menciduk pakai tangan tetapi pakai ciduk, apakah boleh atau tidak? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, jelas boleh. Karena intinya di situ adalah berkumur dan bersingsak. Sedangkan alat, maka yang lebih utama jelas pakai tangan. Kenapa demikian?
karena Rasulullah SAW menggunakan tangan. Lalu yang kedua, karena zaman dahulu ada ciduk. Betul, ada ciduk. Dulu. Pada zaman Nabi ada nggak ciduk? Ada. Ada, makanya ada sok tadi. Ya kan? Ada ember. Nah, ada mut. Mut itu juga wadah. Mangkok ada. Makanya ada keterangan pada saat yang lalu, mangkoknya Rasulullah pecah lalu ditambal dengan perak kan gitu. Tetapi Rasulullah tidak menggunakan ciduk, tidak menggunakan bejana dan yang semisalnya. Wallahu alam. Jadi lebih baik pakai tangan, ya, karena jelas itu lebih suci. Kita tahu tangan kita. Sedangkan ciduk belum tentu bersih kadang-kadang. Jadi lebih baik pakai tangan. Adapun pakai selainnya maka masih dibolehkan. Wallahu alam. Ada pertanyaan? Bagaimana hukum ikut menyebarkan berita hoax? Hoax, tulisannya hoax. Bacanya apa? Hoax. Di medsos, terutama dalam hal makanan atau minuman. Kedustaan itu adalah termasuk dosa besar. Ya, Rasulullah mengingatkan iyyakum wal kadzib. Jangan sampai berdusta. Dan dusta yang dikecualikan, yang dibolehkan ada hanya 3. Ya. Yang pertama ketika perang. Seperti yang dilakukan Rasulullah. Ketika hendak menyerang atau menyerbu kaum yang ada di barat, Rasulullah pergi ke timur. Kemudian balik dengan segera ke barat. Ini termasuk tipuan. Dibolehkan. Kemudian yang kedua, yaitu apa? Yaitu berdusta dalam rangka mendamaikan pihak yang bertikai. Ya. Misalnya kita atau saya ada 2 teman, ini bersahabat, tiba-tiba putus karena bertikai. Lalu saya ingin mendamaikan. Si A dan B ini bertikai, kemudian putus hubungan, padahal tadinya kawan. Saya datang ke si A, wahai A, si B kirim salam dan mau minta maaf, padahal tidak. Ya. Kemudian sebelum dia ketemu, kita datang ke B. Kita katakan, wahai B, si A tadi mengucapkan salam kepada engkau dan minta maaf. Akhirnya dua-duanya merasa, yaitu apa? Yaitu dimaafkan. Kemudian akhirnya ketemuan, akhirnya kemudian rukun lagi. Maka ini dibolehkan kita bohong seperti ini. Tapi kalau untuk bohong yang lain tidak boleh. Kemudian yang ketiga, yaitu bohong suami kepada istri kepada suami dalam rangka melanggengkan pernikahan, menjaga keharmonisan. Itu saja yang dibolehkan. Kalau bohong yang lain tidak boleh. Ya. Jadi para ulama memberi contoh seperti ungkapan-ungkapan kecintaan kepada istri. Maka ini dibolehkan. Bukan berkaitan dengan hal-hal yang kewajiban seperti nafkah dan lain sebagainya, tidak. Itu tidak boleh bohong. Ya. Tetap tidak boleh, misalnya bohong kepada istrinya, mana nafkahnya? Oh, tidak ada. Baru kerampokan misalnya. Padahal tidak mau ngasih, ini tidak boleh, haram. Tapi bohong yang sifatnya itu adalah menumbuhkan rasa cinta dan keharmonisan itu langgeng. Ya, para ulama memberikan contoh ketika seorang laki-laki mengatakan memuji dengan pujian yang berlebihan kepada istrinya, boleh. Atau istri memuji suaminya dengan pujian yang tidak ada hakikatnya, kan bohong itu, boleh. Ya. Suami mengatakan, kalau tidak ada kamu paling saya mati, begitu. Misalnya, ini kan berlebihan. Ini boleh. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hanya itu saja. Adapun mengabarkan atau menyampaikan berita-berita bohong yang tidak ada hakikatnya, maka ini termasuk dosa besar, tidak boleh. Makanya kalau kita mendapatkan share atau kiriman dari teman, sebelum kita posting, sebelum kita sebar, dilihat dulu, paling tidak dibaca dulu. Dibaca, lalu kalau ada kebenaran, pastikan apakah ini benar atau tidak. Makanya harus tanya, ya, sebelum kita nge-share. Jangan-jangan ini hadisnya dhaif. Jangan-jangan ini adalah hanya karangan-karangan, apalagi sekarang ya, banyak dikit-dikit menyampaikan kebaikan, sampaikan kepada 10 orang, kalau tidak dapat musibah. Ini sering. Maka kalau seperti ini langsung di-delete, dibuang saja. Tidak ada seperti itu. Ya, tidak pernah ada dalam Islam seperti itu. Bahkan kadang-kadang yang disampaikan ayat-ayat Allah. Baca surat ini, segera sampaikan kepada yang lain, paling tidak 3 orang, kalau tidak rugi, tidak mendapat bahaya. Semuanya ini adalah dusta.
Ya, tidak boleh diikuti seperti ini. Ya, sampaikan kepada dia tentang kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya, balas dengan demikian. Jangan disebarkan. Bagaimana hukum mengikuti latihan berkuda dan atau memanah bagi wanita? Allahu a'lam, kami belum tahu jawabannya seperti ini. Kami sempat menanyakan kepada para masyayikh tapi belum dapat jawaban yang pas. Makanya kita tidak berani menjawab dalam hal ini. Wallahu a'lam. Coba ditanyakan kepada yang lainnya nanti. Jadi berkuda maksudnya. Boleh nggak wanita berkuda? Kalau sekedar berkuda, sekarang masalahnya latihan. Karena berkuda itu kan identik dengan laki-laki gitu ya. Nah sekarang boleh nggak wanita latihan berkuda? Allahu a'lam, kami belum bisa menjawab. Mudah-mudahan nanti suatu ketika kita bisa mendapatkan jawabannya. Saya pernah berwira swasta. Dahulu pertama kali buka usaha pernah pergi ke seorang guru untuk minta penglaris dan dikasih dupa untuk dibakar. Apakah itu termasuk kesyirikan dan bagaimana cara bertobatnya? Iya termasuk. Karena yang memberikan kelarisan, kelancaran rezeki itu hanya Allah. Maka setelah usaha maksimal, tinggal doa, tawakal, sudah, tambahi sedekah, kan gitu. Karena kalau kita sedekah, Allah mengganti lebih baik. Maka ya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Tidak usah pergi ke orang-orang yang dianggap pintar dan semisalnya. Maka ini termasuk minta rezeki atau minta kelancaran rezeki kepada selain Allah, dan ini termasuk bentuk kesyirikan. Bagaimana taubatnya? Ya sudah, putus hubungan, tinggalkan. Kecuali kalau kita mau mendakwainya, silakan. Tapi kalau untuk bertanya lagi dalam hal ini, jangan. Karena mendatangi orang seperti ini tidak akan diterima salatnya selama 40 hari lamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah mengambil air wudhu dengan cara mengambil air dengan tangan kanan dari wadah yang berisi air, tidak dengan menuang air? Maksudnya memasukkan tangan kanan ke air. Kalau memang sudah dicuci tangannya, boleh. Makanya termasuk sunnah Rasulullah, sebelum berwudhu itu ambil ciduk, isi air, kemudian pegang bawahnya. Ya, pegang bawahnya, kemudian tuangkan di tangan kiri. Kemudian baru mencuci 3 kali. Baru setelah itu memasukkan tangan ke dalam air. Jadi pertama kali, terutama ketika kita bangun tidur, jangan tangan ini langsung dimasukkan ke dalam air, karena ada larangannya. Jadi bagaimana sekarang kita mandi? Apakah kita mandi 1 sok atau mandi dengan air yang agak banyak atau lebih dari 1 sok, karena air daerah kita alhamdulillah banyak. Paling tidak kita ini ada usaha untuk menyederhanakan atau mengurangi lah. Misal kalau kita mandi pakai shower ya, maka dikecilkan sedikit lah. Atau kalau kita menciduk ya tidak banyak-banyak, berkali-kali gitu loh. Ya, meskipun tidak ada batasannya ya, tidak dilarang, tapi paling tidak adalah kesadaran bahwasanya air ini juga nikmat Allah yang harus kita bertanggungjawabkan. Ya, memang tidak ada batasannya, tapi kalau bisa ada usaha untuk mengurangi. Kita berwudu, kita membuka keran full, sehingga kalau dihitung nanti itu 3 ember terbuang, kita kecilkan sedikit. Sekiranya apa? Paling tidak kurang dari 1 ember. Itu mendingan daripada tidak ada usaha sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dulu Rasulullah memperhatikan dan mencintai anak-anaknya di waktu senggangnya? Karena Rasulullah termasuk orang-orang yang sibuk. Biar menjadi suri teladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, wahai kaum laki-laki, ini pelajaran buat laki-laki, itu adalah orang yang terbaik untuk keluarganya. Dan saya adalah manusia terbaik untuk keluarga. Ini sebuah isyarat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang kepala keluarga itu sebelum baik kepada orang lain, itu baik kepada keluarga. Ya, jangan dibalik. Baik kepada teman. Teman lama, teman baru, teman dunia maya, teman dunia nyata, baik hubungannya. Sehingga dikenal sebagai orang yang luar biasa, royal. Tapi dengan keluarganya, kita dengar keluarganya mengeluh. Suami tidak pernah ngasih hadiah, suami tidak pernah ngajak makan, suami tidak pernah ngajak jalan-jalan, ini keluhan. Tapi dia dikenal di masyarakatnya luar biasa, orangnya bagus. Ya. Terbuka, orangnya suka menyumbang. Tapi ada keluhan dari dalam rumahnya sendiri. Yang kurang ini, kurang itu, dan semisalnya. Maka ini termasuk kekeliruan. Berarti dia mendahulukan orang lain sebelum keluarganya. Mestinya
dahulukan keluarga terlebih dahulu, karena itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kalau kita dermawan kepada kawan, mestinya kita lebih dermawan kepada istri dan anak. Itu mestinya. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kita di luar tersenyum kepada orang-orang di jalan. Tersenyum. Tapi di dalam rumah cemberut, keliru. Mestinya kalau kita ini senyum kepada orang-orang yang di sana, di luar, maka ketika di rumah lebih sering lagi tersenyum. Ketika kita pandai bergurau dengan kawan-kawan, mestinya lebih pandai lagi bergurau kepada keluarganya, karena itu menyenangkan keluarga. Jadi itu patokannya ya. Sebelum baik kepada orang lain, maka baik dahulu kepada keluarga. Karena mereka teman hidup kita. Ada orang baiknya teman sosial media. Perhatiannya full kepada kawan-kawan di WA, Twitter, dan semisal. Ya, padahal mereka bisa ngasih apa gitu loh. Mereka tidak menemani kita ketika kita susah. Mereka kalau mendoakan kadang hanya sekedar apa namanya? Yang ngopi itu. Ya, copy paste, ya kan? Kadang-kadang pun tidak dibaca. Sempat kita coba. Ketika ada yang meninggal, kita buat satu doa, kita tulis agak panjang dan kita kasih tanda-tanda yang tidak sama dengan yang lain. Kelihatan bagus. Setelah kita kirim ternyata ditiru, semua ngirim doa sama juga. Lalu kita tanyakan, apa artinya? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Isinya apa? Tidak tahu. Karena itu doanya panjang gitu loh. Karena kelihatan panjang, kelihatan bagus, ada hiasan-hiasan, di copy untuk mendoakan teman yang meninggal dunia. Maka seperti ini tidak dinilai doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia mendoakan tidak dengan niatan. Hanya ngopi, doa ngopi. Ya. Seperti ini tidak boleh. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perhatikanlah keluarga sebelum memperhatikan orang. Bukan berarti kemudian yang di luar diabaikan. Diperhatikan, tetapi jangan sampai mengurangi perhatian kita kepada keluarga. Wallahu alam bissawab. Afwan jika pertanyaan tidak sesuai dengan topik, kenapa ketika ada orang meninggal selalu menghadap utara? Menghadap utara? Hah? Menghadap kiblat. Kenapa ketika ada orang meninggal selalu menghadap ke utara? Kepalanya di utara. Ya, kepalanya di utara. Apakah ada dalilnya? Lalu yang benar itu ketika meninggal menghadap kanan, menghadap kiblat. Ya memang mayoritas para ulama menyunahkan ketika orang meninggal menguburkannya itu dihadapkan kiblat dan miring ke kanan, gitu loh. Nah kalau menghadap kiblat, ya, kemudian kepala tidak di utara, berarti miringnya bukan ke kanan, gitu loh. Miringnya ke kiri, ke sana, gitu loh. Jadi di sini seperti kita tidur, ya, disunahkan kita mulai tidur kalau sendirian ya, maksudnya suami istri ya, ini masalah lain. Tapi kalau kita sendiri tidur, disunahkan memulai tidur itu menghadap kiblat miring ke kanan. Gitu loh. Ya pastilah kepala di utara gitu loh. Ya. Pasti konsekuensinya demikian. Jadi tidak ada masalah. Kenapa demikian? Karena itulah yang ada sejak dahulu sampai sekarang, tidak ada masalah. Ya. Jadi demikianlah sunnahnya Rasulullah SAW dalam menguburkan mayat. Kemudian ketika wanita ada di tempat umum sementara ia hendak sholat, tempat wudhunya terbuka. Lalu bagaimana wanita itu harus berwudhu di tempat umum? Apakah tetap wudhu namun tidak membuka aurat seperti wudhu di kepala namun kepalanya tidak diwudhui? Diwudhui. Dia bisa memasukkan tangan ke dalam jilbabnya, makanya jilbab harus lebar. Ya, jilbab tidak boleh sempit. Jilbab harus menutup dada. Ya, itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Julurkanlah jilbab-jilbab wanita itu ke dada mereka. Kemudian Allah mengatakan, wal yadribna 'ala juyubihinna, hendaknya menjulurkan jilbab itu ke dadanya. Jadi ditutupi dada ini. Sehingga ketika dia berwudu di tempat umum, dia bisa memasukkan tangannya ke dalam jilbabnya. Ya ini mungkin kasusnya karena jilbabnya sempit ya. Tempatnya umum sehingga tidak bisa memasukkan tangannya. Jadi sebaiknya jilbab itu lebar sehingga dia tetap bisa berwudu meskipun di tempat umum. Kemudian kalau memang terpaksa bisa ditunda sholatnya. Bisa ditunda sampai ada tempat yang khusus bagi wanita, itu lebih baik daripada kelihatan aurat bagi orang-orang
laki-laki. Wallahu alam. Apakah kata surga di telapak kaki ibu itu hadis atau bukan? Bukan dhaif, bukan hadis. Bukan hadis. Surga di bawah telapak kaki ibu ini bukan hadis. Ya. Yang hadis itu adalah berbakti kepada orang tua terutama ibu. Ini hadis, benar semuanya. Tapi kalau surga di bawah telapak kaki ibu ini bukanlah hadis. Wallahu alam. Wanita yang berwudu di tempat umum apakah boleh mengusap lengan bajunya? Tidak. Jadi dia mengusap tangannya. Makanya sekali lagi tadi ini menunjukkan bahwasanya jilbab itu juga menutup tangan, gitu loh. Ketika dia berwudu dia masukkan tangannya ke dalam jilbabnya untuk membasuh atau mencuci tangannya. Kok makin rame ini? Kayak pasar. Mohon nasihatnya untuk anak saya yang kebetulan hadir di majelis ini agar semangat melanjutkan studinya di sekolah yang sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kembalikan kepada niat kita belajar itu adalah melanjutkan atau melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kalau kita belajar agama, berarti kita ini beribadah. Kalau beribadah, berarti itu mendapat pahala. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, niatkan dalam belajar agama itu, dimanapun dia belajar ya, mungkin di sekolah, atau di pengajian dan semisalnya, itu untuk menghilangkan ketidaktahuan atau kebodohan dari diri, kemudian kepada orang lain. Nanti ini. Tapi sekarang, niatkan menghilangkan kebodohan yang ada pada diri sendiri. Lalu yang ketiga, niatkan pula melaksanakan yaitu sunnah Rasulullah SAW. Karena banyak sekali sunnah-sunnah ditinggalkan oleh manusia karena alasannya karena tidak tahu. Ketika kita mempelajari maka kita bisa mengetahuinya dan kita bisa mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, pahamilah bahwasanya ilmu agama itulah yang akan menyelamatkan kita dengan izin Allah. Semakin pintar agama, semakin terjaga kita dari kemaksiatan. Kalau semakin pintar dunia, belum tentu dia bisa selamat fitnah dunia. Makanya orang-orang yang kemaksiatannya besar, kriminalnya paling besar, itu biasanya orang yang paling pintar dalam urusan teknologi, kimia, fisika, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang korupsi semakin besar, yang ilmu dunianya luar biasa. Kenapa demikian? Karena dia tidak mengimbangi dengan agama. Coba kalau diimbangi dengan agama, dia akan dijaga oleh agama ini. Dia akan merasa takut mengambil haknya orang lain atau mengambil harta yang bukan miliknya atau bukan haknya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya yang terakhir, niatkan untuk berbakti kepada orang tua. Anak-anak yang mungkin sekolah, ya, disuruh orang tuanya belajar di tempat-tempat yang sesuai dengan sunnah. Niatkan wahai anak-anak untuk berbakti kepada orang tua, maka dengan berbakti kepada orang tua akan dimudahkan urusan kita. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, ini kadang kurang disadari bagi siapa saja yang sekolah kemudian malas-malesan sehingga mengecewakan orang tuanya, maka ini jelas durhaka kepada orang tua. Karena berbakti kepada orang tua itu menyenangkan orang tua dengan cara apapun selama itu halal. Tentu saja termasuk sekolah itu adalah perkara yang halal, maka lakukan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah orang tua kita akan menjadi senang, apalagi berprestasi, Masya Allah luar biasa, membuat orang tua lebih senang saja. Ingat, Rasulullah mengatakan, Inna ridhallahi fi ridhal walidain, wa suhtuhu fi suhtihima. Sesungguhnya ridhonya Allah bergantung pada ridhonya orang tua. Jadi kalau orang tua ridho, senang, Allah pun senang. Tapi kalau murkanya Allah bergantung kepada murkanya orang tua. Orang tua kita murka kepada kita, berarti Allah murka kepada kita. Wallahu a'lam. Hukum membaca bismillah saat wudhu di kamar mandi. Jika keluar angin saat sunnah wudhu, seperti waktu kumur-kumur, apa wajib diulang? Sekarang masalahnya membaca bismillah saat wudhu di kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi bacanya. Karena kalau kita masuk kamar mandi atau bahkan WC itu dilarang kita menyebut nama Allah. Bismillah ada nama Allah, Allah, bismillah, Allah.
Tidak boleh. Jadi sebelum masuk. Kemudian jika kita saat kumur-kumur, lalu keluar angin kan batal itu. Apakah kita ulang kumur-kumurnya atau kita teruskan? Karena di sini disebutkan berkumur itu sunnah. Jawabannya berkumur-kumur itu bukan sunnah menurut pendapat yang kuat. Karena banyak sekali Rasulullah mengatakan dalam hadis, "Idza tawadha'ta famadmid." Kalau engkau wudu maka berkumurlah. Perintah ini hukum asalnya wajib. Dan yang kedua, para ulama memasukkan berkumur ini termasuk bagian daripada mencuci wajah atau muka. Sehingga kalau kita berkumur lalu keluar angin, maka ulangi lagi dari awal, yaitu berkumur lagi. Wallahu alam. Bagaimana jika lupa rakaat sholat? Rasulullah mengatakan, menjelaskan, nanti akan ada pembahasan sendiri. Kalau lupa sholat ada dua kemungkinan. Yang pertama, ada dugaan kuat untuk mencapai rakaat yang dia ingat. Misal, di tengah sholat, dia lupa. Ini 3 atau 4. Kemudian ada dugaan kuat, kayaknya 4. Insya Allah 4. Maka hukumilah 4 sehingga tidak usah ditambah. Ya. Atau misalnya, oh ini kayaknya 3 ini. Kemudian dugaan kuat 3. Hukumilah 3 berarti tambah 1 lagi. Ini yang pertama. Lalu sujud sahwi 2 kali. Yang kedua, ragu kemudian tidak ada dugaan kuat sama sekali. Ini 3 atau 4. Sudah tidak ada kekuatan sama sekali. Tetap 50%. Maka seperti ini para ulama mengatakan ambil yang sedikit karena itu pasti benar ada. Kemudian tambahi 1 lagi untuk menyempurnakan kekurangan. Lalu sujud sahwi. Wallahu alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ada lagi di sini. Saya pernah membaca sifat salat Nabi yang ditulis oleh Al-Albani rahimahullah. Di dalamnya ada tata cara berwudu. Salah satunya diterangkan untuk membasuh kaki atau sela-sela jari dengan kelingking. Setelah saya praktekkan untuk menyela-nyela dengan kelingking, bagian kaki sebelah kiri itu sedikit agak susah. Mohon pencerahan tentang hal ini. Syukron. Wa iyyakum. Semampunya. Jadi di sela-sela, makanya karena kurang terbiasa kadang-kadang sulit. Segala sesuatu itu kalau terbiasa maka mudah kan gitu. Tapi kalau kurang terbiasa maka semua jadi sulit. Orang duduk tawarruk saja kalau tidak pernah itu sulit. Duduk miring gitu loh. Jatuh terus gitu. Karena tidak pernah. Tapi kalau terbiasa dari kecil dilatih maka enak. Dia akan duduk tawarruk atau duduk yang semisal iftirash dan semisalnya. Jadi intinya adalah dibiasakan semampunya. Jadi ada di sela-sela jari dan menyela-nyela jari itu termasuk bagian daripada mencuci kaki. Wallahu alam bissawab. Ada yang bertanya? Barangkali? Ini ya, ada hadiah ini. Ada pertanyaan bagi yang bisa menjawab, maka dia mendapatkan hadiah. Yang pertama, bulan Muharram ditekankan untuk puasa 2 hari. Nama puasa ini puasa apa saja? Silakan. Angkat tangan. Ya. Asyura yang kedua, yang tanggal 9-nya? Tasu'a. Bagus. Asyura dan Tasu'a. Asyura tanggal berapa? Tanggal 10. Tasu'a? Bagus. Silakan. Perempuan ya, yang perempuan. Nanti ditulis dengan kertas yang sampai pertama kali benar, maka dia mendapatkan hadiah.